Suhu konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau belakangan memanas dan belum juga reda. Atas nama pembangunan, dua kubu berseteru saling mempertahankan wilayah. Padahal Pulau Rempang bukanlah sekadar lahan kosong. Sejarah mencatat pulau ini merupakan tempat tinggal dan peradaban orang darat yang diyakini sebagai penduduk asli Batam. Sejarah mencatat pada 1930, Pewing, seorang pejabat Belanda melakukan kunjungan ke permukiman orang darat di Pulau Rempang dan menuliskan bahwa mereka adalah suku asli yang hidup di tempat tinggal tak berdinding dengan hanya beratapkan daun enau. Catatan ini dimulai dalam artikel berjudul Verslag van en Bezoek aan de Orang Darat van Rempang atau laporan sebuah kunjungan ke orang darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930. Dalam tulisannya, Wing menyebut orang darat juga sebagai orang hutan. Sebutan orang hutan mengisyaratkan jika sebagian besar wilayah Pulau Rempang dulu bahkan hingga kini merupakan kawasan hutan. Menurut legenda, orang darat berasal dari Kesultanan Riau Lingga yang merupakan salah satu kerajaan Melayu yang didirikan di Pulau Lingga, Kepulauan Riau. Namun belum ada informasi, literasi maupun kajian yang jelas tentang asal-usul ini. Orang darat di Pulau Rempang hidup di pondok-pondok tanpa dinding dan hanya beratap. Selain tinggal di Pulau Rempang, orang darat ada juga yang tinggal di Pulau Batam, tetapi kemudian seakan hilang karena membaur dengan orang Melayu. Dedi Arman, peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN yang juga penulis buku Orang Darat di Pulau Rempang, Tersisih Dampak Pembangunan Kota Batam, Jumat 15 September 2023 menuturkan, secara fisik, warna kulit orang darat lebih gelap dari orang Melayu. Mereka juga tidak terbiasa hidup di laut. Orang darat hidup dari bercocok tanam dan mencari hasil hutan. Dia rumahnya disebutnya pundong. Pundong tadi bang. Rumah macam kita mau camping kalau kita naik gunung aja bang. Iya, Jadi, iya. nah, jadi dari kayu-kayu yang macam panggung itu, ya kan kalau hujan lama-lama sedikit roboh pindah lagi bang kan. Kalau ada kematian, ancaman bahaya dan sebagainya mereka pindah. Udah saya lihat perkembangnya mulainya mereka hidup pasca derelokasi tadi itu yang merubah gaya hidup mereka bang. Tahun 73 itu. Pada 1973, seiring pengembangan Pulau Batam, orang darat di Pulau Batam direlokasi ke Pulau Rempang untuk bergabung bersama orang darat yang memang telah mendiami pulau itu sebelumnya. Pesatnya pembangunan di Batam sudah barang tentu membawa pengaruh terhadap kehidupan orang darat. Populasinya kian berkurang, bahkan terancam punah. Orang darat mendiami Kampung Sadap yang secara administrasi masuk dalam Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam. Daerah ini terletak di Pulau Rempang, salah satu pulau terbesar di Batam selain Pulau Galang yang letaknya bersebelahan. Di era 1970-an, jumlah orang darat di Kampung Sadap sekitar 70 kepala keluarga. 30 tahun kemudian jumlahnya menyusut hingga hanya mencapai belasan kepala keluarga. Penyebabnya diduga karena berbagai faktor yang salah satunya karena mereka berpindah dari daerah asalnya di Kampung Sadap. Meski sejatinya orang darat lebih memilih hidup di dalam hutan. Upaya memukimkan orang darat ke Kampung Sadap pada tahun 1973 dalam perjalanannya mengalami kegagalan. 1977, orang darat yang awalnya dimukimkan memilih lari dari perkampungan itu dan kembali masuk ke hutan. Namun karena kondisi hutan Pulau Rempang makin hilang tergerus pembangunan, orang darat pun juga semakin terdesak. Mereka tak bisa lagi berpindah-pindah dan terpaksa menetap di Kampung Sadap. Yang menurut saya sebagian besar mereka tuh belum pernah ke Kota Batam bang. Itu sebagian besar mereka tuh ada yang umur 60 tahun 50 belum pernah artinya ke Kota Batam yang metropolis, belum pernah mereka tuh. Padahal kan sekarang sudah ada jalan raya dan sebagainya bang kan dengan sifat mereka yang agak pemalu itu menurut mereka agak susah berinteraksi dengan orang luar bang kan lebih pemalu bang. Kalau melihat kita datang pasti dia jauh-jauh dulu bang Kalau ada yang mungkin yang sudah mereka kenal baru mereka bisa diajak ngobrol bang. Pembangunan Batam juga berdampak pada perubahan sosial budaya orang darat yang mencakup sistem nilai, norma, teknologi, bahasa, dan kesenian. Misalnya dengan kondisi lahan yang semakin sempit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang darat ada yang mulai bekerja di sektor peternakan hingga menjual hasil kebun kepada orang Melayu di Rempang Cate. Polanya juga ikut berubah, dari sebelumnya barter, kini beralih ke sistem jual-beli menggunakan uang. Desakan untuk mencurahkan perhatian pada orang darat datang dari berbagai pihak, salah satunya DPRD Batam yang mendesak pemerintah Kota Batam untuk membuat rancangan kebijakan pemberdayaan orang darat yang tersisa di Kampung Sadap.
Kehidupan orang darat makin miris karena hutan di Pulau Rempang kian menipis, padahal hidup orang darat bergantung pada hutan. Sementara itu, pemerintah Kota Batam menilai habisnya hutan di Pulau Rempang juga berdampak besar pada keberlangsungan hidup orang darat yang kini harus kehilangan sumber pangannya. Namun, di sisi lain, orang darat juga menolak tinggal di perkampungan bersama warga lain. Pemerintah Kota Batam pun mengklaim selama ini sudah menjaga dan membantu orang darat, bahkan telah memasukkan mereka dalam sistem data terpadu kesejahteraan sosial Batam. Kendati ruang hidupnya semakin terhimpit, orang darat tak banyak protes. Karakter orang darat yang sederhana, polos, dan cenderung nrimo ini membuat mereka mudah dimanfaatkan para pemodal. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa memberi solusi bagi orang darat maupun juga kawasan perkampungan tua yang ada di Pulau Rempang. Investasi besar-besaran dikhawatirkan menggerus eksistensi masyarakat asli Batam. Kekhawatiran terbesar adalah perkampungan orang darat yang luasnya tinggal 2 hektar itu akan digusur. Kondisi saat ini saja di sekeliling perkampungan mereka lahannya sudah dimiliki pihak swasta. Lahan perkebunan dan peternakan ayam yang banyak di Pulau Rempang ke depannya pasti tergusur, sebab kawasan Pulau Rempang akan dijadikan kawasan industri, manufaktur, jasa, dan pariwisata. Mereka takut lahan mereka itu diambil orang itu aja bang. Tapi gimana caranya? Kemarin takut mereka gini bang, lahan mereka dijadikan kebun sama orang bang. Semakin lama lahan mereka kan dulu kan luas katanya, sampai arah-arah sungai belakang nih. Sekarang makin lama keliling-kelilingnya itu kan ditanam buah naga, pisang, ada kelapa, ada peternakan ayam bang. Sekarang tinggal 2 hektar. Mereka takut lahan mereka tiba-tiba ada orang lain ngambil aja bang. Sama kan mereka kan nggak berdaya bang. Itu aja kita takut mereka bang. Ternyata datang malah lebih besar lagi bang investasi bang. Awalnya kan takut dicaplok oleh orang-orang yang punya duit aja katanya bang. Peradaban orang darat diharapkan tetap lestari. Mereka juga punya hak untuk tinggal di kampung halamannya, kampung yang memberi kehidupan pada mereka. Untuk itu, alih-alih pendekatan kekuasaan, pendekatan persuasif seyogyanya menjadi pilihan mengatasi persoalan di Pulau Rempang. Membangun kota baru dengan segala kemegahannya tentu perlu memperhatikan aspek kemanusiaan. Seperti 2 sisi mata pedang, pembangunan sudah pasti punya dampak baik maupun buruk bagi kehidupan masyarakat. Tetapi bukan berarti dampak buruknya tidak bisa ditekan.